Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan selatan Kebumen, Jawa Tengah, suasana biasanya tenang. Matahari terbit pelan dari balik bukit. Ayam jantan berkokok dan suara gemericik air dari selekon-selekon tua menjadi musik pagi hari. Namun, pagi yang biasanya damai, kini digantikan dengan bisik-bisik warga, tatapan curiga, dan ketakutan yang menggantung di udara. Nama desa itu adalah Karangsari, sebuah desa yang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat lama. Warganya masih percaya pada hal-hal gaib, pada kekuatan leluhur, dan pada tanda-tanda alam. Maka ketika sesuatu yang tak masuk akal terjadi, seluruh desa seakan terhenti. 3 hari sebelumnya, seorang perempuan tua bernama Mbah Marni telah dimakamkan. Usianya sekitar 85 tahun, dan hampir seluruh warga desa mengenalnya. Ia tinggal sendirian di rumah tua di pinggir kebun bambu. Hidupnya sederhana jarang bicara, tapi dikenal sebagai dukun jamu dan perawat bayi. Banyak yang bilang Mbah Marni punya ilmu tua semacam ajian kuno dari masa mudanya. Mbah Marni wafat dengan tenang di pembaringannya dan dimakamkan seperti biasa. Tidak ada tanda aneh saat itu. Namun, pagi ini sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri terjadi. Makam Mbah Marni amblas dan terbuka. Tanah yang sebelumnya padat dan rapi kini bergelombang seperti digali dari dalam. Nisan kayu jati yang ditancapkan di kepala makam pun miring seperti ditarik seseorang. Pak Lurah dipanggil. Beberapa warga berkerumun, termasuk Bu Warti yang pertama kali melihat makam itu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Saya sumpah Pak Lurah, tadi malam saya lihat bayangan orang jalan di kebun belakang. Tinggi, bungkuk, bawa kendi. Saya kira maling, tapi pas saya lihat lebih dekat, mukanya mirip Mbah Marni. Warga lain saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada pula yang langsung merapal doa-doa. Jangan sembarangan bicara, Bu Warti, tegur Pak Lurah. Meski nadanya sendiri terdengar gugup. Mungkin itu hewan atau orang iseng. Namun cerita itu tak berhenti di situ. Malam harinya, Pak Narto yang rumahnya berada tak jauh dari makam juga mengaku mendengar suara langkah pelan di pekarangannya. Langkahnya pelan, seperti orang tua bungkuk. Katanya, saya intip dari jendela. Ada sosok jalan mengitari rumah saya sambil bawa kendi tanah liat. Saya yakin itu kendi yang sering dibawa Mbah Marni waktu masih hidup. Semakin banyak warga yang bersaksi. Cerita menyebar seperti api liar. Ada yang mengaku mendengar suara tawa kecil di dekat kebun bambu. Ada pula yang mencium aroma bunga kenanga di tengah malam. Padahal tidak ada yang menanam kenanga di sekitar sana. Akhirnya diputuskan makam Mbah Marni harus dipagar. 6 orang laki-laki turun tangan memasang pagar bambu keliling makam. Tak hanya itu, sesajen disiapkan. Bubur merah putih, kembang 7 rupa, dan dupa. Setiap malam selama 7 hari berturut-turut, sesajen itu diletakkan di dekat makam sambil dibacakan doa-doa dan mantra-mantra lama yang hanya diketahui oleh tetua adat. Namun meski sudah dipagari, rasa takut belum hilang. Beberapa anak kecil demam mendadak. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Burung-burung tak mau hinggap di pohon dekat makam. Bahkan pohon randu yang tumbuh di sebelah makam tiba-tiba mengering sebagian daunnya. Pak Lurah memanggil dukun desa, Mbah Suyitno, untuk mengusut apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki tua berjenggot putih itu datang malam hari, membawa tongkat dan kitab usang. Ia berjalan perlahan mengelilingi makam, menunduk, lalu berkata, Mbah Marni belum pergi sepenuhnya. Ada yang belum selesai. Ada janji yang belum ditepati.
Yuk, itu membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Pak Lurah. Cemas. Mbah Suyitno hanya menatap makam yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kemenyan yang menusuk. Kita belum tahu, katanya lirih, tapi jangan pernah anggap remeh roh yang belum tenang. Dan sejak malam itu, tak ada satupun warga Karangsari yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua pintu dan jendela dikunci rapat. Lampu-lampu dinyalakan sepanjang malam. Karena mereka tahu sesuatu telah bangkit dari tanah. Sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin malam-malam berikutnya akan lebih menakutkan. Malam kelima setelah kuburan Mbah Marni ditemukan amblas. Hujan turun deras mengguyur desa Karangsari. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit tampak seperti disayat cahaya putih yang tajam. Angin menderu kencang, menggoyang daun-daun pisang dan bambu di belakang rumah warga. Tapi tak satu pun warga berani menengok keluar. Di dalam rumah-rumah mereka, para warga hanya bisa berdoa. Lampu minyak dinyalakan, sesaji tetap diletakkan di depan pintu. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara. Di rumah Pak Lurah, beberapa tokoh desa berkumpul malam itu, termasuk Mbah Suyitno yang duduk bersila di tengah ruangan dengan mata terpejam. Di hadapannya ada kendi tua berisi air kelapa dan kembang setaman. Beberapa helai daun sirih dan potongan jeruk purut diletakkan melingkar seperti pagar. Beliau masih gentayangan karena ada urusan yang belum selesai, ujar Mbah Suyitno setelah membuka mata. Suaranya pelan, tapi penuh wibawa. Saya tadi malam mimpi didatangi Mbah Marni. Semua yang hadir menegakkan punggungnya. Hening seketika, Mbah Marni datang dalam wujud putih. Ia hanya berdiri diam, membawa kendi dan menunjuk ke arah rumahnya yang lama di pinggir kebun bambu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tapi tatapannya minta tolong. Pak Lurah mengangguk pelan. Matanya mengarah pada Pak Narto, tetangga paling dekat dengan rumah Mbah Marni. Sebenarnya saya ingin bilang, ucap Pak Narto ragu. Beberapa malam sebelum Mbah Marni meninggal, saya sempat bantu beliau bersih-bersih rumah. Saat itu beliau sempat ngomong sendiri, seperti ngomel. Katanya, aku belum sempat kasih tahu siapa yang harus nyimpen kendi ini. Kendi ini penting, harus diwariskan. Tapi saya nggak paham maksudnya. Mendengar itu, Mbah Suyitno menghela napas panjang. Itu dia. Kendi itulah kuncinya. Selama kendi itu belum diserahkan ke orang yang tepat, arwah Mbah Marni akan terus berkeliling mencari. Kenapa harus kendi? Tanya Pak Lurah. Kendi itu bukan kendi biasa, jawab Mbah Suyitno. Itu tempat menyimpan air berkat, air doa, dan mungkin juga ajian tua dari masa lalu. Bisa jadi itu peninggalan dari gurunya dulu. Dalam ilmu kebatinan Jawa, benda seperti itu menyimpan energi besar. Jika tak diwariskan dengan benar, bisa jadi kutukan. Malam itu juga, rombongan kecil diputuskan untuk menyusuri rumah Mbah Marni yang sudah kosong. Pak Lurah, Pak Narto, dua pemuda desa, dan tentu saja Mbah Suyitno berjalan dengan senter dan lampu petromak menyusuri jalan becek menuju rumah tua itu. Rumah Mbah Marni sudah ditumbuhi lumut. Pintu kayunya lapuk, genteng boco, membiat. Lantai, tanah liat di dalamnya, lembab dan berbau. Tapi suasana rumah itu tetap terasa berat, dingin. Seolah ada mata yang memperhatikan dari balik sudut gelap. Dengan hati-hati, mereka membuka satu persatu lemari dan peti kayu yang ditinggalkan Mbah Marni. Tidak banyak barang tersisa, tapi di bawah tempat tidur rotan yang hampir ambruk, Pak Narto menemukan sesuatu. Kendi kecil yang dibungkus kain mori. Mbah Suyitno segera menyuruh mereka meletakkan kendi itu di atas tikar dan menyalakan kemenyan. Jangan disentuh sembarangan,
kendi ini harus disucikan dan dibacakan doa 7 malam. Setelah itu, baru bisa dipindahkan. Ketika kendi itu dibuka, bau harum samar tercium. Anehnya, air di dalam kendi masih penuh dan jernih. Seolah baru dituang kemarin. Di dalam air itu mengambang sehelai bunga kenanga. Ini air penolak bala, bisik Mbah Suyitno. Mungkin Mbah Marni punya niat menjaga desa ini, tapi belum sempat menyampaikan ke penerusnya. Malam itu, mereka tidak membawa kendi itu keluar. Mereka biarkan di rumah Mbah Marni dengan lingkaran garam di sekelilingnya sebagai pelindung. Rumah itu pun dikunci rapat dengan doa dan mantra sebagai pagar gaib. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Malamnya, beberapa warga kembali melihat sosok nenek tua bungkuk di jalan setapak. Tapi kini, ia tak berjalan gelisah. Ia hanya berdiri menghadap ke arah rumahnya. Diam, tenang, lalu perlahan menghilang seperti kabut ditelan embun. Mbah Suyitno mengatakan, itu pertanda baik. Arwah Mbah Marni mulai tenang, tapi belum sepenuhnya. Pergi, kita harus cari siapa yang seharusnya menerima kendi ini, kata Mbah Suyitno. Penerusnya, orang yang punya garis yang sama, atau seseorang yang pernah dijanjikan. Lalu muncullah satu nama. Seseorang yang telah lama pergi meninggalkan desa dan kini hidup di kota. Seseorang yang dulu pernah diasuh oleh Mbah Marni seperti cucunya sendiri. Dan itulah awal dari pencarian yang membuka tabir masa lalu Mbah Marni tentang siapa dia sebenarnya, ilmu apa yang ia wariskan, dan kenapa ia tak bisa benar-benar pergi sebelum semuanya diselesaikan. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Pak Lurah dan Mbah Suyitno duduk di pendapa balai desa, ditemani secangkir kopi hitam dan gorengan sisa pasar. Angin pagi berhembus pelan, membuat daun-daun jati berguguran dari pepohonan di sekitar lapangan desa. Tapi pikiran mereka jauh dari tenang. Bayangan kendi warisan Mbah Marni dan arwah yang belum tenang masih bergelayut di kepala mereka. Kita harus cari orang itu, Mbah, kata Pak Lurah sambil menyeruput kopi. Kalau tidak, arwah Mbah Marni bisa terus bergentayangan. Don't worry. Makin resah, Mbah Suyitno mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke arah jalan desa. Ada satu nama yang muncul di mimpi saya semalam. Ucapnya pelan. Namanya Sari. Anak perempuan yang dulu tinggal sama Mbah Marni sampai usia SMP. Setelah itu, pindah ke kota bersama ibunya. Pak Lurah terdiam sejenak, mengerutkan keningnya mencoba mengingat. Sari. Oh iya, anaknya Bu Darmi bukan? Yang dulu sempat tinggal di rumah Mbah Marni setelah suaminya meninggal? Benar, jawab Mbah Suyitno. Sari itu seperti cucu sendiri bagi Mbah Marni. Sejak kecil sudah diajarkan cara membuat jamu, cara merawat orang sakit, dan ilmu doa. Tapi Sari sudah lama tidak pulang, Mbah. Bahkan waktu Mbah Marni meninggal, dia tidak datang, ujar Pak Lurah. Bukan karena tidak mau datang, sahut Mbah Suyitno cepat, tapi karena tidak tahu. Mbah Marni tidak punya HP, surat pun tidak pernah dikirim. Hubungan mereka putus sejak Bu Darmi pindah ke Purwokerto. Setelah ibunya meninggal, kabarnya Sari ikut pamannya di Semarang. Pak Lurah mengangguk, lalu berdiri. Kalau begitu, kita cari dia. Kita bawa kabar ini, dan semoga dia mau kembali ke desa. 3 hari kemudian, dengan bantuan seorang guru desa yang pernah kontak dengan keluarga Sari, mereka berhasil menemukan alamat terakhir gadis itu di Semarang. Pak Lurah dan Mbah Suyitno, ditemani oleh pemuda desa bernama Bima, berangkat menggunakan Mobile Suwon. Perjalanan panjang menyusuri jalanan kota besar membawa mereka ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di sanalah mereka bertemu dengan Sari. Kini, Sari sudah berusia sekitar 27 tahun. Rambutnya hitam panjang, wajahnya teduh tapi tampak. Ia mengenakan seragam salon kecantikan tempatnya bekerja.
Ketika melihat Mbah Suyitno, Sari sempat terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Mbah Suyitno?" bisiknya. "Masih hidup?" Mbah Suyitno tersenyum kecil. "Masih, Nak. Tapi yang sudah pergi." Mbah Marni, air mata langsung jatuh di pipi Sari. Ia duduk lemas di kursi rotan teras rumah. Wajahnya terbenam di telapak tangan. "Kenapa saya tidak diberitahu?" isaknya. "Karena tak ada yang tahu di mana kamu tinggal sekarang, Duk," jawab Mbah Suyitno lembut. "Mbah Marni meninggal dalam tidur, tapi setelah dikuburkan, makamnya terbuka sendiri. Banyak warga lihat beliau berjalan malam-malam, bawa kendi, sama seperti waktu kamu kecil." Sari terdiam, matanya membelalak. "Kendi?" gumamnya. "Jadi Mbah Marni belum kasih itu ke siapapun?" "Belum," kata Pak Lurah. "Dan hanya kamu yang kami percaya bisa menerimanya." Sorry, mengangguk pelan. "Saya tahu kendi itu, Pak. Waktu kecil, saya sering lihat Mbah Marni bisik-bisik di dekat kendi itu tiap malam Jumat. Katanya kendi itu penjaga desa, tapi beliau bilang baru bisa diwariskan kalau waktunya sudah tepat." Malam itu juga, Sari setuju untuk ikut pulang ke Karangsari. Dalam perjalanan pulang, ia hanya banyak diam, tapi ada sinar aneh di matanya, campuran antara rindu, takut, dan tekad. Saat tiba di desa, warga menyambut dengan pandangan penasaran. Beberapa orang bahkan membisikkan doa pelan, karena mereka merasa kedatangan Sari adalah bagian dari pertanda besar. Malamnya, Sari dibawa ke rumah tua Mbah Marni. Pintu rumah itu dibuka kembali. Aroma lembab masih menggantung di udara. Namun, suasana terasa sedikit lebih hangat. Di ruang tengah, kendi itu masih diletakkan di atas tikar, dikelilingi bunga dan dupa. Sari duduk bersila di hadapan kendi itu, menatapnya lama. Lalu, ia menjulurkan tangan, menyentuh leher kendi perlahan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus ke dalam rumah. Lampu minyak bergoyang, api hampir padam. Dupa yang tadinya mengepul tenang, kini menari liar ke udara. Semua yang ada di dalam rumah menahan napas. Tapi Sari tetap diam. Ia menutup mata, lalu berkata pelan, "Mbah, aku sudah kembali." Sejenak, rumah itu hening. Lalu, kendi itu mengeluarkan bunyi kletuk, seperti suara penutup yang rapat. Bunga kenanga di dalamnya berputar pelan, lalu mengambang tenang. Mbah Suyitno menarik napas lega. Arwah beliau sudah menerima, sudah selesai. Dan sejak malam itu, tak ada lagi penampakan sosok bungkuk di jalanan desa. Anjing-anjing tak lagi menggonggong di malam hari. Makam Mbah Marni tetap tenang. Sesajen dihentikan dan pagar bambu dibuka perlahan. Namun bagi Sari, perjalanan belum selesai, karena kendi itu kini menjadi tanggung jawabnya. Dan dalam kendi itu tersembunyi rahasia masa lalu Mbah Marni, ilmu, kutukan, dan janji yang belum semuanya terungkap. Malam pertama Sari menginap di rumah tua peninggalan Mbah Marni terasa jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Meski sudah lama ditinggalkan, rumah itu kini terasa hangat. Tidak lagi ada hawa dingin atau suara-suara aneh dari sudut ruangan. Aroma bunga kenanga masih samar tercium, menyatu dengan bau kayu tua dan tanah lembab. Sari duduk sendiri di ruang tengah, menatap kendi yang kini sudah berada di pangkuannya. Ia membelai leher kendi itu pelan, seperti menyentuh wajah seorang yang dicintainya. "Kenapa Mbah gak pernah cerita semuanya ke aku waktu itu?" gumam Sari lirih. Di sudut ruangan, lampu minyak bergoyang tenang. Rumah itu hening, hanya suara jangkrik dari kebun bambu menemani. Tiba-tiba, entah karena angin atau sesuatu yang lain, kendi itu mengeluarkan suara kerak, seperti ada retakan halus. "Sorry, Turkdot." Ia mendekatkan kendi ke lampu, dan baru sadar ada ukiran halus di leher kendi.
yang dulunya tertutup debu dan lumut. Ukiran itu bukan huruf Latin, bukan juga aksara Jawa, tapi lebih mirip simbol-simbol kuno, seperti gambar bunga teratai, bulan sabit, dan 3 garis melingkar yang menyatu. Di bagian bawah kendi, ada satu lubang kecil yang tertutup sumbat lilin hitam. Sari meraba simbol itu. Saat tangannya menyentuh sumbat lilin, tubuhnya mendadak bergetar. Bukan karena takut, tapi karena merasa seolah kendi itu sedang berbicara kepadanya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Keesokan harinya, Sari menemui Mbah Suyitno di balai desa. Ia menunjukkan kendi itu dan bertanya tentang simbol yang tertulis. Mbah Suyitno mengernyit, memandangi kendi lama itu lama sekali, lalu berkata dengan suara pelan, "Ini bukan kendi biasa, Nduk. Ini kendi tulung, peninggalan dari ajian lama yang disebut Ajian Waringin Sungsa, ilmu pelindung, tapi juga bisa menjadi pengunci. Biasanya digunakan untuk menahan bencana atau mengikat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa." Sari menelan ludah. Mengikat, apa maksudnya, Mbah? Bisa mengikat roh, bisa mengikat janji, bisa juga menyegel ilmu, bergantung pada niat orang yang menyimpannya. Jelas Mbah Suyitno, Mbah Marni menyegel sesuatu dalam kendi ini, sesuatu yang mungkin sangat berbahaya kalau sampai dibuka tanpa tahu caranya. Sari jadi gelisah. Tapi kalau aku penerusnya, bukankah aku harus membukanya? Mbah Suyitno menatap Sari dalam-dalam. Iya, tapi kamu harus tahu apa yang kamu buka. Jangan cuma karena penasaran, kamu malah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam harinya, Sari kembali ke rumah. Ia duduk bersila di depan kendi dan mulai membaca doa-doa yang dulu diajarkan Mbah Marni waktu kecil. Doa-doa itu masih ia hafal, meski sudah lama tak dipakai. Perlahan, hawa di dalam rumah berubah. Udara menjadi lebih hangat dan aroma bunga kenanga makin terasa. Saat ia selesai membaca doa terakhir, tiba-tiba sumbat lilin di bawah kendi meleleh sendiri, tanpa api, tanpa disentuh. Air dalam kendi bergetar, dan dari dalamnya muncul jelembang kecil. Sari menahan napas. Kemudian muncullah selembar kertas lusuh yang melayang keluar, seperti didorong dari dalam. Kertas itu jatuh ke pangkuannya, basah tapi utuh. Tulisan di atasnya memudar, tapi masih bisa dibaca. Jika aku pergi sebelum waktunya, kendi ini akan menyimpan ajian yang aku jaga, ilmu pelindung desa, dan pengikat bencana. Tapi dalam kendi ini juga, aku segel satu roh-roh. Seorang perempuan yang dulu mencoba menyakiti warga desa demi balas dendam. Namanya adalah Ratmi, saudariku sendiri. Sorry, Membaka. Tulisan itu berulang-ulang. Tubuhnya bergetar. Ia tidak percaya Mbah Marni punya saudara perempuan dan menyegel rohnya. Di bawah tulisan itu ada catatan kecil. Jika segel ini rusak atau dibuka tanpa ilmu, roh itu akan bebas. Tapi jika kau membaca mantra penenang saat membuka segel, dia akan kembali tidur. Sari menatap kendi itu, yang kini airnya kembali tenang. Dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Siapa Ratmi sebenarnya? Apa yang ia lakukan hingga harus disegel dalam kendi? Dan kenapa Mbah Marni tidak pernah menceritakan ini padanya saat masih hidup? Beberapa malam setelah kejadian itu, mimpi Sari mulai dipenuhi bayangan perempuan muda, berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, berdiri di tepi sawah sambil memanggil namanya. Tapi bukan dengan suara marah, melainkan lirih seperti minta dibebaskan. Sari, aku tidak bersalah. Aku hanya ingin kembali. Mimpi itu datang berulang-ulang. Sampai pada malam ketujuh, Sari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan suara kendi yang berbunyi sendiri, seperti suara seseorang mengetuk dari dalam. Tok-tok.
Tok dan untuk pertama kalinya Sari sadar mungkin cerita tentang Mbah Marni belum selesai, karena di balik kendi itu ada kisah yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari sekadar ilmu turun-temurun. Sejak kendi itu terbuka dan lembaran tua muncul, hidup Sari tidak lagi sama. Hari-harinya dihantui rasa penasaran dan malam-malamnya dipenuhi mimpi yang semakin nyata. Dalam mimpi itu, perempuan bernama Ratmi selalu muncul di tempat yang berbeda, kadang di bawah pohon beringin tua, kadang di pematang sawah, dan terakhir tepat di depan rumah Mbah Marni, berdiri sambil menatap pintu yang terkunci rapat. Wajah Ratmi tak menakutkan. Ia bahkan terlihat mirip Mbah Marni sewaktu muda, berkulit sawo matang, mata tajam namun sayu. Tapi ada yang ganjil. Setiap kali Sari mencoba mendekat dalam mimpinya, udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin berhenti bergerak dan Ratmi menghilang seperti asap. Sari tahu ada yang belum selesai. Pagi itu, Sari memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ratmi. Ia datang ke rumah Mbah Suitno membawa kendi dan surat tua yang sudah mengering. Setelah membaca kembali isi surat itu, Mbah Suitno menarik napas panjang. Ratmi itu saudara kandung Mbah Marni, tapi tidak banyak orang tahu. Mereka berdua pernah belajar ilmu kebatinan bersama di masa muda. Tapi di tengah jalan, Ratmi memilih jalan berbeda. Berbeda? Gimana Mbah? Tanya Sari serius. Ratmi belajar ilmu pelindung juga, tapi kemudian dia tertarik pada ilmu pengikat jiwa. Ilmu yang bisa membuat orang tunduk pada kehendak, bahkan menukar umur agar mendapatkan kekuatan lebih lama. Sari tercengang. Ilmu hitam? Mbah Suyitno mengangguk pelan. Tepatnya, ilmu bayangan. Tak sepenuhnya hitam, tapi bisa berbahaya kalau salah niat. Dan Ratmi waktu itu katanya sakit hati. Ia merasa dilupakan keluarga, tak dihargai oleh warga desa, dan disalahkan saat terjadi gagal panen. Sari memejamkan mata, mencoba mengingat cerita-cerita masa kecil yang pernah ia dengar. Tapi tak ada yang menyebut nama Ratmi. Seolah-olah desa ini sengaja melupakannya. Mbah Marni terpaksa menyegel Ratmi di dalam kendi, karena roh Ratmi tidak bisa pergi setelah wafat. Ia meninggal mendadak, entah karena sakit atau karena pengaruh ilmu yang dia mainkan sendiri. Lanjut Mbah Suyitno. Tapi yang jelas, kalau segel itu terbuka dan Ratmi belum bisa tenang, dia bisa membawa dampak buruk. Bukan cuma buat kamu, tapi juga seluruh desa. Sari menatap kendi yang diam dalam pangkuannya. Kalau begitu, aku harus bicara dengannya. Harus tahu apa yang dia inginkan. Malam harinya, Sari melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak pulang ke desa. Bersemedi, ia duduk bersila di ruang tengah rumah Mbah Marni. Kendi di hadapannya dan dupa menyala perlahan. Ia membaca doa-doa penenang seperti yang tertulis di surat peninggalan. Lampu minyak menari pelan dan suara malam mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Lalu pelan-pelan udara menjadi dingin. Kabut tipis muncul dari lantai dan sosok perempuan muda perlahan muncul di hadapannya. Wajah itu Ratmi. Sari menahan napas, tidak bergerak, hanya menatap sosok itu dengan hati yang campur aduk. Namaku Sari, ucapnya pelan. Aku cucu angkat Mbah Marni. Aku tahu tentang kamu, dan aku ingin tahu kenapa kamu belum bisa pergi. Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Apa kamu ingin membalas dendam? Tanya Sari lagi. Kali ini Ratmi menggeleng. Aku tidak ingin balas dendam, jawabnya pelan. Suaranya terdengar seperti angin. Aku ingin diakui. Aku ingin dimakamkan dengan benar. Selama ini, namaku dihapus.
Aku dikubur tanpa doa. Tidak ada yang tahu di mana jasadku. Bahkan Mbah Marni hanya menyegelnya, bukan menyelesaikannya. Sari tercekat. Jasadmu tidak ada di makam keluarga. Ratmi mengangguk lemah. Kuburanku ada di belakang rumah ini, di bawah pohon asem tua. Dulu aku dikuburkan diam-diam oleh Mbah Marni dan 2 orang tua desa. Karena mereka takut warga marah, Sari mengangguk perlahan, menahan air mata. Besok, aku akan cari jasadmu. Aku akan bersihkan dan doakan. Kamu akan dimakamkan dengan layak, Ratmi. Aku janji. Ratmi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Perlahan, sosoknya menghilang dalam kabut tipis. Udara kembali hangat. Suara malam kembali terdengar. Kendi di hadapan Sari kini tampak biasa airnya tenong. Tak ada getaran. Pagi berikutnya, Sari bersama Pak Lurah dan Mbah Suyitno menggali tanah di bawah pohon asem tua di belakang rumah Mbah Marni. Di kedalaman sekitar 1 meter, mereka menemukan kerangka manusia kecil, dibungkus kain mori yang sudah lapuk. Mata Sari berkaca-kaca. Ia menyentuh tanah itu pelan. Inikah kamu, Ratmi? Kerangka itu kemudian dibersihkan dan dimakamkan kembali di pemakaman keluarga dengan doa-doa lengkap dan sesajen yang sesuai adat. Warga desa ikut hadir dan sebagian besar baru tahu bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan roh yang belum tenang. Malam harinya, Sari duduk sendiri di rumah. Ia menatap kendi di hadapannya kini tampak lebih ringan. Di dalamnya jernih, tanpa bunga atau bau aneh. Dan saat ia menatapnya, ia tahu sesuatu telah selesai. Tapi di dalam hati kecilnya, ia juga sadar masih ada banyak hal yang belum terungkap dari kehidupan Mbah Marni, dari ajian yang disimpan dalam kendi itu, dari sejarah ilmu yang diwariskan padanya, dan terutama dari apa yang akan ia hadapi sebagai penerus satu-satunya ilmu warisan tua di desa Karangsari. Sudah 7 hari sejak jasad Ratmi dimakamkan kembali secara layak di pemakaman keluarga. Desa Karangsari mulai tenang. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik dan rasa takut, kini terasa hangat dan damai. Para warga yang semula memandang rumah Mbah Marni dengan curiga, kini mulai menghormatinya kembali sebagai bagian dari sejarah desa. Namun bagi Sari, semuanya belum benar-benar berakhir. Meski roh Ratmi telah pergi dengan tenang, kendi warisan Mbah Marni belum sepenuhnya terbuka. Masih ada satu bagian dari warisan yang belum tersingkap, sesuatu yang disebut ajian pelindung desa. Dan Sari merasa ia kini satu-satunya yang bisa menjaganya. Suatu malam, Sari bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi nyala api kecil dari pelita. Di hadapannya duduk seorang perempuan tua, mengenakan kebaya coklat tua dan kain batik kuning gading. Wajahnya keriput namun lembut, sorot matanya tajam namun penuh kasih. Itu Mbah Marni. Sari, ucapnya pelan. Ajian pelindung itu bukan hanya mantra, tapi amanah. Tidak semua bisa membawanya. Tidak semua kuat menanggungnya. Sari menunduk dalam mimpi itu, merasa kecil di hadapan Mbah Marni. Mbah, ajari aku mau jaga apa yang Mbah jaga, ucap Sari. Mbah Marni tersenyum, lalu perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh dada Sari. Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Kamu hanya perlu membuka hatimu. Tapi ingat Sari, ilmu ini menuntut keikhlasan. Jangan digunakan untuk menyombongkan diri. Jangan pula untuk balas dendam, sebab sekali kamu gunakan untuk niat buruk, dia akan kembali padamu. Sekali lepas. Sari mengangguk dalam mimpi. Lalu cahaya pelita di sekelilingnya menyala terang, menyilaukan pandangan. Saat matanya terbuka, ia terbangun di atas ranjang. Keringat membasahi tubuhnya. Tapi ada yang berbeda malam itu. Kendi di pojok ruangan kini mengeluarkan cahaya samar dari dalamnya, seperti menyala dari dasar
Keesokan harinya, Sari membawa kendi itu ke sungai kecil di belakang rumah. Sungai yang dulu sering dijadikan tempat berendam Mbah Marni. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mengikuti langkah yang diajarkan mbahnya dulu. Membersihkan kendi dengan air sungai, membacakan doa-doa pelindung, dan menaruh setangkai bunga kantil putih di leher kendi. Lalu, secara perlahan, ia menuangkan air dari dalam kendi ke telapak tangannya. Air itu jernih, tapi saat disentuh kulit, terasa hangat dan menenangkan, seolah membawa energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat air itu menyentuh tanah di tepi sungai, muncul semacam pola seperti ukiran cahaya yang berbentuk lingkaran. Dalam sekejap, pola itu membentuk semacam garis perlindungan yang melingkari area rumah Mbah Marni, sungai, dan sebagian pemukiman warga. Sari tertegun. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Inilah ajian pelindung desa yang disimpan Mbah Marni selama ini. Sebuah energi penjaga yang hanya akan aktif jika diwariskan. Dengentu bukan untuk pamer, bukan untuk kekuasaan, tapi semata-mata untuk melindungi tanah kelahiran. Hari-hari berikutnya, Sari mulai lebih sering membantu warga. Ia tidak lagi dipandang sebagai cucu dukun tua, tapi mulai dihormati sebagai penjaga baru desa. Ia membantu merawat orang yang sakit, menjadi tempat curhat anak-anak muda yang galau, hingga menenangkan ibu-ibu yang diganggu mimpi buruk. Kendi warisan Mbah Marni ia simpan di altar kecil di tengah rumah. Tidak pernah ditutup rapat. Tidak pula ia percaya kekuatan sejati bukan terletak pada benda, tapi pada niat hati. Suatu hari, saat membersihkan rumah, Sari menemukan kotak kayu kecil di bawah lemari tua. Di dalamnya ada surat tangan Mbah Marni yang ditulis rapi untuk Sari. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah melewati banyak hal. Mbah, minta maaf karena tidak pernah sempat menjelaskan semua sebelum pergi. Ilmu yang Mbah jaga ini bukan warisan biasa. Ini tanggung jawab. Tidak banyak yang bisa meneruskan karena hati mereka belum siap. Tapi kamu berbeda. Kamu punya hati yang mau mendengarkan, mau melihat dengan jernih. Dan yang paling penting, kamu tidak takut menghadapi kebenaran, meski itu menyakitkan. Jagalah desa ini. Jagalah orang-orang di sekitarmu. Kadang mereka tidak tahu cara berterima kasih, tapi bukan itu yang penting. Kalau suatu hari nanti datang orang yang ingin merebut atau menyalahgunakan kendi itu, ingat satu hal: ilmu yang dijaga dengan niat baik tidak akan pernah kalah dari kekuatan yang dibangun di atas keserakahan Mbah Marni. Sorry, surat itu dengan air mata menetes di pipinya. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi kini ia tidak lagi sendiri. Ia membawa semangat Mbah Marni dan suara-suara para leluhur yang pernah menjaga desa ini dengan sepenuh hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh berlalu, langit di atas desa Karangsari terlihat lebih terang. Bulan purnama menggantung tenang, bintang-bintang menyala jelas. Di rumah tua peninggalan Mbah Marni, seorang gadis muda duduk bersila di depan kendi tua yang kini bersinar lembut, siap menjaga warisan yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Musim kemarau di Karangsari tahun 2084 itu terasa ganjil. Udara panas, namun angin malam selalu membawa bau bunga kantil yang menyengat, seperti wangi kematian, kata sebagian orang tua. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras, terutama sejak Sari mengambil peran sebagai penjaga warisan Mbah Marni. Warga mulai berubah. Beberapa mendekat karena hormat, namun tak sedikit pula yang mulai was-was. Bisik-bisik muncul dari warung kopi hingga musala desa. Sari itu terlalu dekat sama dunia yang tak kasat mata. Apa tidak takut kalau dia mengundang makhluk aneh lagi? Siapa tahu dia nerusin ilmunya Ratmi. Bukan Mbah Marni
Sari mendengarnya. Ia pura-pura tak peduli, tapi hatinya sakit. Ia hanya ingin membantu, menjaga, bukan menjadi pusat ketakutan. Tapi ternyata, walau niatnya baik, tak semua orang bisa menerima perubahan. Suatu malam, angin besar menerjang Karangsari. Petir menyambar tanpa hujan, dan listrik mati di seluruh desa. Rumah-rumah terkunci, lampu minyak dinyalakan. Tapi ada satu suara yang membuat semua orang gemetar, jeritan dari arah rumah Mbah Marni. Warga keluar, tapi tidak berani mendekat. Mereka melihat kilatan cahaya aneh dari jendela, seperti api, tapi tidak membakar. Dan dari dalam, terdengar suara tawa, tapi bukan tawa manusia. Berat, dalam, menggema. Pak Lurah bersama dua warga dan Mbah Suyitno memberanikan diri masuk di dalam. Mereka menemukan Sari dalam keadaan pingsan di tengah ruangan. Kendi tergeletak dengan air yang tumpah, dan di langit-langit bayangan hitam melayang, berputar seperti kabut pekat. Bayangan itu berbentuk samar, seperti perempuan. Namun, wajahnya berubah-ubah, kadang seperti Ratmi, kadang seperti Sari, kadang seperti sosok asing yang belum pernah dilihat siapapun. Ajian ini tidak bisa diwariskan dengan setengah hati. Bisik suara dari bayangan itu. Mbah Suyitno menutup mata dan mulai membaca doa-doa lama. Doa yang dulu hanya digunakan saat desa dalam bahaya besar. Pak Lurah menggenggam tangan Sari, berusaha menyadarkannya. Lalu tiba-tiba, Sari membuka mata, tapi matanya bukan seperti biasa. Mereka bersinar bukan terang, tapi dalam, seperti kolam yang tak berdasar. Ia berdiri pelan, mengambil kendi yang masih setengah terisi, lalu mengucapkan satu kalimat, "Aku bukan pewaris ilmu, aku penjaga cahaya." Dengan suara yang menggema, ia menumpahkan air kendi ke tanah. Air itu menyentuh lantai, lalu merambat cepat, membentuk pola melingkar seperti segel raksasa. Bayangan hitam di langit-langit menjerit keras, mengejang, lalu tertarik ke tengah pola cahaya dan lenyap. Suasana hening, cahaya kendi padam, angin berhenti, dan di luar suara jangkrik kembali terdengar. Tanda malam kembali normal. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa mulai mendekat pada Sari. Bukan karena takut, tapi karena sadar yang ia lakukan bukan kesesatan, melainkan perlindungan. Pak Lurah mengumpulkan warga dan menyampaikan keputusan. Penting, Sari bukan dukun, bukan juga penyihir. Ia penjaga warisan. Tapi warisan itu bukan tentang kekuatan gaib, melainkan tentang merawat yang tak terlihat, keseimbangan, ketenangan, dan batas antara dunia kita dan dunia mereka. Warga pun mulai menerima. Rumah Mbah Marni dijadikan tempat belajar dan berobat tradisional. Anak-anak belajar mengenali tumbuhan obat. Para ibu belajar doa-doa penenang untuk keluarga. Sari menjadi sosok yang dirindukan, bukan ditakuti. Tapi Sari tahu apa yang ia jaga bukan cuma kendi atau ajian tua. Ia menjaga garis tipis antara terang dan gelap, antara niat dan hawa nafsu. Ia telah melihat sendiri bahwa warisan bukan soal benda, melainkan soal keberanian untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang tak semua orang pahami. Beberapa bulan kemudian, Sari duduk di depan rumah. Saat senja turun, kendi tua itu kini sudah kosong, tapi tidak mati. Ia menyimpannya sebagai pengingat. Angin sore mengusap rambutnya pelan, dan wangi bunga kantil menyapa tanpa rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, Sari tersenyum, bukan karena lega, tapi karena damai. Ia tahu kisah Mbah Marni telah selesai, tapi kisahnya sendiri baru saja dimulai.